Saya optimis. Saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong mau pertumbuhan 8%. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% tampaknya bukan sekedar omon-omon belaka. Meskipun mendapat tantangan, sering diejek bahkan ditertawakan saat menetapkan target tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto tetap berkomitmen mewujudkan cita-cita tersebut demi masa depan anak-anak Indonesia. Perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Terima kasih. Ada angka tadi, ya kita memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil, saya akan menang. Kalau tidak, kita nggak berani berbuat. Bung Karno mengatakan kepada kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Sebagaimana yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, investasi ditargetkan tumbuh rata-rata di atas 16% per tahun guna mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dan pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Seluruh harapan ini didiskusikan dalam berbagai forum, termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan. Total kebutuhan investasi hingga 2029 diperkirakan mencapai angka sebesar lebih dari 13.000 triliun rupiah. Angka ini tentunya sangat mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan realisasi target yang telah ditetapkan. Karena dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, maka Indonesia optimistis dapat mencapai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tadi saya hanya melaporkan. Dan yang terbaru usai bertemu Presiden Prabowo, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan bahwa pemerintah menargetkan investasi sebesar 13.032 triliun rupiah pada periode 2025 hingga 2029 sebagai upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, seperti yang ditargetkan dan dicanangkan oleh Kementerian Bappenas. 13.000 triliun, lebih sedikit lah, 13.000 triliun, 13.032 triliun. Investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, serta mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Di saat bersamaan ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan, seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas. Rosan menjelaskan bahwa hilirisasi industri akan memainkan peran signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia. Dan diharapkan kontribusi investasi terhadap PDB yang saat ini berada di kisaran 24 hingga 25% dapat meningkat lebih tinggi. Dalam pertemuannya dengan Presiden, Rosan juga melaporkan hasil kunjungannya ke Tiongkok yang berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar 7,46 miliar dolar dari 4 perusahaan. Beberapa sektor yang akan menerima investasi tersebut diantaranya mencakup fiberglass, solar panel, hingga perikanan. Selain dari Tiongkok, Indonesia juga mengharapkan investasi signifikan dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan negara lainnya.